berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku semuanya, hari ini yang tidak hadir siapa? Nila. Kemudian siapa lagi? Nila alasannya apa? Tidak hadir? Sakit. Ada lagi? Tidak. Ya. Udah berapa hari Nila yang tidak masuk ya? Hari ini ya? Oke. Semoga segera sembuh dan besok bisa berkumpul di ruangan ini belajar bersama kita lagi, ya. Sekarang coba dicek kanan, kiri, bawah, posisi meja kursi apakah sudah rapi, adakah sampah. Jika memang ada sampah, silakan dibuang keluar terlebih dahulu. Cukup ya, bersih ya Mas kita ya. Ya, jadi dengan rasa bersih kita akan lebih nyaman melakukan suatu kegiatan, yaitu hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, anak-anak semuanya, demi terlaksananya kegiatan hari ini, silakan kalian persiapkan buku dan segala sesuatunya yang akan kalian gunakan dalam proses pembelajaran hari ini. Buku, modul, alat tulis, kalkulator. Sudah ya, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, apa sih yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oh ya, silakan. Kemarin kita membahas mengenai rekonsiliasi bank, yang mana kita harus membuat peta konsep atau mind mapping. Ya, bagus. Kemarin kita belajar mengenai rekonsiliasi bank, yang mana kalian harus memahami konsepnya terlebih dahulu dengan cara kalian membuat peta konsep atau mind mapping, baik secara manual maupun dengan aplikasi di HP kalian. Kemudian dari materi rekonsiliasi bank, apa saja sih yang kita pelajari di situ? Ya, silakan. Yang kita pelajari pada rekonsiliasi bank ada 3. Yang pertama, adanya penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Yang kedua, bentuk-bentuk rekonsiliasi bank. Yang ketiga, jurnal kunci. Oh ya, silakan. Terima kasih. Berarti kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar mengenai rekonsiliasi bank. Ya, kalian ibu suruh perintahkan untuk membuat mind mapping, peta konsep agar kalian mudah untuk memahami materi rekonsiliasi bank. Karena nanti di situ kalian mempelajari apa saja di rekonsiliasi bank. Ada tadi menganalisis perbedaan antara catatan saldo kas di perusahaan dengan saldo kas di bank. Selanjutnya kalian juga mengetahui bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank. Dan yang selanjutnya kalian harus membuat jurnal penyesuaian. Ya, baiklah anak semuanya. Kegiatan belajar kita ya hari ini sama. Kita masih menggunakan metode PJBL. Kalau kemarin kita belajar tentang konsepnya terlebih dahulu, maka di hari ini Ibu harapkan kita semua fokus untuk penyelesaian proyek yang harus kalian kerjakan bersama. Ya? Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui ya,
depan. Ya, kalian perlu apa? Perlu memiliki ilmu. Ya, kalian perlu memiliki ilmu. Untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan di dunia, kalian harus berilmu. Dan apa yang ingin kalian dapatkan di akhirat pun kalian juga harus memiliki ilmu. Sebagai contoh, kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang ada di dunia ini. Contoh ilmu apa sih yang harus kalian miliki? Ada ilmu sosial pastinya kan? Kalian berhubungan, berkomunikasi satu sama lain. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Tidak. Kemudian nanti di akhirat. Tapi nabungnya sekarang. Kalian juga harus memiliki ilmu. Harus berilmu. Ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu agama. Jadi mau kita menginginkan apa yang ada di dunia dan di akhirat pun kita harus berilmu. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Untuk kegiatan hari ini kita masih membahas mengenai rekonsiliasi bank. Ya, adapun kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan yang kemarin ya. Kompetensi dasar untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Selanjutnya melakukan pengelolaan dana kas perusahaan di bank, ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga masih sama. Tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar kita hari ini yang pertama, Ibu harapkan kalian semua mampu untuk menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo bank. Selanjutnya, diharapkan juga kalian mampu untuk menganalisis rekonsiliasi bank. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu untuk menyusun rekonsiliasi bank menggunakan bentuk vertikal. Selanjutnya, diharapkan juga kalian mampu untuk mencatat jurnal penyesuaian. Paham? Nah, sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan disiapkan segala sesuatunya untuk menyelesaikan proyek hari ini. Ya, kemarin kalian sudah membuat jadwal mengenai pelaksanaan proyek kan? Ya, kalian sudah membuat aturan-aturan dalam kelompok sendiri-sendiri. Kalian sudah membuat langkah-langkah untuk penyelesaian prosedur terhadap proyek yang akan kalian lakukan. Ibu hanya mengingatkan saja kesepakatan kita kemarin yaitu mengenai jadwal kegiatan proyek. Ya, jadwal kegiatan proyek. Yang pertama, nah, jadwal kegiatan proyek, aspek yang pertama yaitu melakukan perencanaan proyek. Sudah kalian lakukan di tatap muka yang pertama kemarin ya? Kegiatan apa yang sudah kalian lakukan? Di situ ada mengkaji apa sih rekonsiliasi bank. Kemudian kalian sudah mempersiapkan alat sehingga sekarang kalian sudah bisa menyiapkan segala sesuatunya. Selanjutnya kalian sudah merancang pembuatan rekonsiliasi bank, ya. Dan kemarin kalian juga sudah melaporkan rancangan ini kepada ibu. Ya, itu perencanaan proyek. Kemudian jadwal selanjutnya yang sudah kalian buat kemarin atau kesepakatan yang kita sepakati. Yang kedua yaitu tugas proyek yang akan kita lakukan di pertemuan hari ini. Berarti dari tugas proyek ini, jadwal yang sudah kalian buat, kegiatan apa saja sih nanti akan kalian lakukan? Kalian akan menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo bank. Selanjutnya nanti kalian akan membuat lembar kerja rekonsiliasi, ya, lembar kerja proyek. Kemudian kalian akan mencatat rekonsiliasi bank. Selanjutnya kalian akan membuat jurnal penyesuaian. Dan kalian akan membuat laporan pembuatan proyek berupa rekonsiliasi bank. Selanjutnya, kalian juga sudah membuat jadwal tentang pelaporan
Ya, di mana nanti kalian harus mempresentasikan, melaporkan kepada ibu, menginformasikan juga kepada teman-teman proyek yang sudah kalian susun atau kalian buat. Paham semuanya? Ini tadi ibu hanya memberikan penguatan atau jadwal yang sudah kalian atau kita susun bersama. Ya, jadi sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Selanjutnya ya, ibu akan membagikan LKPD. Nanti di sini ada sebuah proyek yang harus kalian selesaikan. Proyeknya apa? Kemarin kita sudah merancang proyek. Kita harus membuat rekonsiliasi bank. Ya, silakan dikerjakan secara kelompok sesuai dengan aturan kelompok kalian masing-masing. Ya, kemarin kalian sudah membuat aturan kan? Dan di setiap kelompok pasti aturannya berbeda-beda. Yang penting proyek yang kalian kerjakan ini harus terselesaikan. Ya, baiklah. Proyeknya atau studi kasus terhadap proyek sudah ibu bagikan. Sekarang silakan tugas kalian adalah menyelesaikan proyek tersebut. Ya, didiskusikan. Kemudian nanti jika ada kesulitan silakan bertanya. Paham semuanya? Silakan sekarang mulai dikerjakan. Proses langkah-langkah yang sudah kalian buat kemarin ya, tolong diaplikasikan dalam penyelesaian proyek yang kalian lakukan.
Aku udah dulu penasaran banget kebayang kebayang makan Silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Dihitung secara teliti.
Ada kendala di kelompok 3? Tidak ada ya. Karena memang kemarin kalian sudah menyusun rencana langkah-langkah prosedur. Dari situ mungkin sudah kalian analisis bagaimana nanti untuk memecahkan atau penyelesaian proyek yang akan kalian lakukan.
Langkah pertama, kalau kira-kira nanti terjadi kekeliruan, pasti ke bawah-bawahnya juga akan keliru. Ya, pertama mulai analisis, diusahakan analisisnya itu benar sesuai dengan transaksi yang ada. Kalau analisisnya sudah ada kesalahan, pasti ketika pembuatan rekonsiliasi dan juga jurnal penyusutan pasti juga akan ada kesalahan. Cukup waktunya untuk menyelesaikan? Cukup ya, kayaknya semuanya sudah di tahap akhir.
Baiklah, Ibu rasa sudah cukup ya? Sudah selesai semua kan? Nah, pengerjaannya alhamdulillah sudah sesuai dengan jadwal yang kalian atau yang telah kita sepakati sebelumnya. Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Baiklah. Sekarang silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau memberikan informasi mengenai proyek yang sudah kalian rancang dan sudah kalian selesaikan. Untuk kelompok berapa ini yang mau presentasi? Ya, kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu persilakan. Tolong semuanya diperhatikan presentasi teman kalian. Nanti jika ada yang mungkin tidak sesuai atau tidak sama dengan pengerjaan kalian atau langkah-langkah yang dikerjakan oleh teman yang presentasi ini, silakan ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek mengenai rekonsiliasi bank. Baik, analisis mengenai perbedaan catatan kas di bank dan di perusahaan. Perbedaan yang pertama, hasil penagihan piutang Basel oleh bank sebesar 13 juta dengan bunga 1 juta dan beban penagihan 600.000 belum dicatat di perusahaan. Perbedaan yang kedua, setoran dalam proses sebesar 6 juta. Setoran ini belum diterima bank saat penutupan rekening koran, sehingga saldo rekening koran harus ditambah sebesar 6 juta. Untuk perbedaan yang ketiga, kas sebesar 2 juta belum disetor. Itu berarti saldo rekening koran belum termasuk 2 juta. Dengan demikian, saldo rekening koran harus ditambah sebesar 2 juta. Untuk perbedaan yang keempat, cek kosong sebesar 8 juta. Cek yang disetor ke bank tidak ada dananya, sehingga tidak menambah rekening koran. Hal ini sudah menambah saldo perusahaan. Dengan demikian, dalam
bank, saldo perusahaan dikurangi sebesar 8 juta. Untuk perbedaan yang kelima, cek yang belum diuangkan sebesar 12 juta. Hal ini menunjukkan saldo perusahaan sudah dikurangkan dengan pengeluaran cek. Tetapi saldo koran belum dikurangkan karena cek tersebut belum diuangkan. Dengan demikian, dalam rekonsiliasi bank, saldo rekening koran dikurangi sebesar 12 juta. Untuk perbedaan yang keenam, perusahaan mengeluarkan cek untuk mengisi kas kecil sebesar 2 juta. Jumlah tersebut keliru, dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Hal ini mengakibatkan saldo kas lebih besar sebesar 4 juta. Koreksi atas kesalahan ini adalah dengan mengurangi sebesar 4 juta agar saldo menjadi benar. Perbedaan yang ketujuh, bank memberi jasa giro sebesar 1.200.000 dan membebani biaya administrasi sebesar 400.000. Itu berarti dalam rekening koran saldo sudah termasuk penambahan sebesar 1.200.000 dan mengurangi sebesar 400.000. Jumlah ini belum dicatat dalam catatan perusahaan, sehingga dalam pembetulan catatan perusahaan harus ditambah sebesar 1.200.000 dan dikurangi sebesar 400.000. Perbedaan yang ke-8, cek atas nama PT Wijaya sebesar 3 juta dicatat sebagai pengurang dalam rekening koran PT Karya Mandiri. Dengan demikian, dalam rekonsiliasi bank, saldo rekening koran PT Karya Mandiri ditambah sebesar 3 juta. Untuk perbedaan yang ke-9, koreksi kesalahan sebesar 4 juta. Cek atas nama PT Karya Mandiri sebesar 4 juta tidak dicatat dalam rekening koran PT Karya Mandiri, sehingga dalam rekonsiliasi bank saldo rekening koran dikurangi sebesar 4 juta. Yaitu tadi analisis yang pertama mengenai proyek yang sudah kalian lakukan ya. Untuk proyek yang berikutnya yaitu pembuatan rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaian, harap bersabar ya karena masih dalam proses pencatatan. Yang lain kira-kira kalau mau ada tanggapan silakan dicatat dulu, tidak apa-apa, nanti ketika waktunya bisa kalian tanyakan.
Bahkan yang lain diteliti lagi sebelum nanti ada tanggapan dan juga harus dikumpulkan.
dengan jumlah kas 72.400.000. Yang mempengaruhi penambahan dalam saldo rekening koran. Yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar 6 juta. Yang kedua, kas yang belum disetor sebesar 2 juta. Kesalahan pencatatan sebesar 3 juta. Jumlahnya ini 11 juta. Saldo kas 72.400.000 ditambah dengan jumlah penambahan rekening koran sebesar 11 juta. Totalnya 84.400.000. Untuk yang mempengaruhi pengurangan dalam saldo rekening koran, yang pertama, cek yang masih beredar sebesar 12 juta. Yang kedua, kesalahan pencatatan sebesar 4 juta. Dengan jumlah dikurangkan 16 juta. 84.400.000 di jumlah saldo kas dikurang dengan pengurangan di rekening koran sebesar 16 juta. Jumlahnya 67.400.000. Saldo yang benar. Yang kedua, saldo menurut catatan perusahaan per 31 Januari 2020. Yang pertama, yang mempengaruhi pertambahan catatan perusahaan. Yang pertama, penerimaan piutang sebesar 13 juta. Yang kedua, pendapatan bunga sebesar 1 juta. Yang ketiga, pendapatan jasa giro atau bunga sebesar 1.200.000. Totalnya 15 juta. Dengan jumlah 80 juta. Yang mempengaruhi pengurangan dalam catatan perusahaan. Yang pertama, beban penagihan sebesar 600.000. Yang kedua, beban penagihan sebesar yang kedua, cek kosong sebesar 8 juta. Yang ketiga, kesalahan pencatatan sebesar 4 juta. Yang keempat, biaya administrasi pajak sebesar 400.000. Jumlahnya 13 juta. 65 juta. Dikurangi dengan 13 juta, totalnya 67.400.000. Ini 80 juta dikurang 13 juta, hasilnya 67.400.000. Setelah itu kita mengerjakan jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank. Jurnal penyesuaian ini diambil dari perbedaan yang terjadi di catatan perusahaan tanggal 31 Januari 2020. Perkiraan kas bertambah di debit sebesar 15 juta. Piutang dagang berkurang sebesar 13 juta di kredit. Yang pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 2.200.000. Yang kedua, beban penagihan bertambah sebesar 600.000 di debit. Beban administrasi bertambah sebesar 400.000 di debit. Kas berkurang sebesar 1 juta di kredit. Kas kecil bertambah 4 juta di kredit. Kas kecil bertambah 4 juta di debit. Kas berkurang 4 juta di kredit. Yang terakhir, piutang dagang bertambah 8 juta di debit. Pada kas berkurang di kredit sebesar 8 juta.
yaitu laporan rekonsiliasi bank. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dalam penyelesaian proyek tersebut, apakah semua kelompok, anggota setiap kelompok memiliki andil atau ada kendala-kendala dalam melakukan penyelesaian proyek yang kalian lakukan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Semua anggota dalam kelompok memiliki andil dalam proyek tersebut. Ada yang membuat bagian rekonsiliasi, ada juga yang menghitung selisih saldo kas dan saldo bank, ada juga yang menganalisis apa yang harus disesuaikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ternyata dalam penyelesaian proyek yang kalian kerjakan itu, alhamdulillah semuanya, setiap anggota memiliki atau mempunyai tugas masing-masing, sehingga proyek tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan dilaporkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Baik, terima kasih semuanya sudah memberikan bisa menyelesaikan karena adanya kerjasama antara anggota di setiap kelompok. Nah, baiklah, perwakilan setiap kelompok silakan mengumpulkan proyek yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan. Sudah semua? Belum, satu lagi, silakan. Ya, kalian sudah mengumpulkan proyek sudah kalian buat dan sekarang silakan semua pegang HP-nya masing-masing. Yuk, HP-nya dikeluarkan. Ya, Ibu akan kirim lewat grup, yaitu melalui Google Form ya. Silakan dikerjakan dan ini adalah tugas individu. Jadi silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, baik, tadi sudah Ibu share. Dalam hitungan ketiga silakan kalian buka dan silakan dikerjakan. 1, 2, 3, silakan. Ya, alhamdulillah kita untuk kelas ini alhamdulillah mengalami peningkatan ya dari pembelajaran sebelumnya. Rata-rata ini alhamdulillah hanya ada beberapa yang di bawah, nilainya yang di bawah KKM. Ya, tolong nanti yang merasa di bawah KKM ya ditingkatkan lagi belajarnya ya. Ibu ambil contoh ya, di sini yang mendapatkan nilai besar, nilai 100 dulu ya. Ini tidak Ibu sebutkan semuanya ya. Ada Ana, ada Lisa, ada Cindy, ada Anis, masih banyak lainnya yang mendapatkan nilai 100 ya. Itu perwakilan saja ya, tidak usah semua. Nanti besok akan Ibu share atau nanti akan Ibu share nilainya. Jadi yang mendapatkan nilai besar tolong kamu tingkatkan, yang mendapatkan nilai kecil tolong juga ditingkatkan ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, adakah perwakilan dari kalian yang akan memberikan refleksi atau pesan-pesan terhadap kegiatan, apalagi mengenai pembuatan proyek yang sudah kalian kerjakan? Ya, silakan. Untuk penyelesaian pembuatan rekonsiliasi bank, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang menyebabkan perbedaan saldo kas dan saldo bank. Kemudian kita analisis apakah perbedaan tersebut berisiko menambah atau berkurang.
atau mengurangi saldo bank yang ada di perusahaan yang berubah. Selanjutnya kita menentukan bentuk rekonsiliasi apa yang akan digunakan, dan jika melakukan penyesuaian terhadap transaksi atau kejadian yang ada pada perusahaan. Baik, tadi refleksi atau hal-hal yang dirasakan oleh teman kalian ya. Jadi anak-anak semuanya, untuk kegiatan belajar selanjutnya kita akan membahas mengenai harga perolehan dari aset tetap. Ya, jadi tolong sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita lakukan, silakan di rumah kalian membuka dan membacanya terlebih dahulu. Ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri